adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi ruang lingkup biologi. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu ada pengertian biologi, ada cabang-cabang biologi, tingkatan organisasi kehidupan. Di sini adik-adik bisa lihat dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi. Kemudian selanjutnya adik-adik bisa memahami tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Saksikan video ini sampai selesai supaya adik-adik bisa mengerti tentang materi ruang lingkup biologi. Pertama kali kita akan memahami tentang pengertian biologi. Biologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan. Sehingga biologi bisa disimpulkan sebagai ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi juga merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Memiliki bidang ilmu yang luas, bagian dari IPA, serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, contohnya fisika, kimia, dan geografi. Biologi termasuk dalam ilmu sains. Sains adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam untuk mempelajari alam apa adanya. Sains memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, objek kajiannya berupa benda konkret dan ditangkap indera. Yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata, dan hasilnya berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun diberlakukan. Ciri sains yang berikutnya yaitu hasilnya bersifat objektif atau apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku atau subjektif. Menggunakan cara berpikir yang logis yang bersifat deduktif, artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum. Bersifat induktif berarti berpikir dengan menarik dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus. Oke, kita lanjut dengan cabang-cabang biologi. Ada beberapa cabang-cabang ilmu biologi, adik-adik bisa melihat di layar adik-adik masing-masing, yaitu ada anatomi, ada bakteriologi, ada bioteknologi, ada botani, ada ekologi, ada embriologi, ada entomologi, evolusi, dan yang lainnya. Kita lihat contoh anatomi. Anatomi berbicara tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Yang lain adik-adik bisa lihat sendiri, biologi tentang ikan. Ada beberapa cabang ilmu biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan dari berbagai macam cabang, yaitu contohnya ada biokimia sistem kehidupan, ada bioteknologi, ada biomedik, dan ada paleontologi. Di mana adik-adik bisa lihat biomedik yaitu ilmu yang mempelajari tentang gizi. Kita bisa lihat sama-sama di bagan penerapan ilmu biologi dalam kehidupan. Berikutnya yaitu manfaat biologi. Tentunya kita bisa memahami bersama bahwa semua ilmu di dunia ini ada manfaatnya. Biologi pun punya manfaat, antara lain adik-adik bisa lihat di bidang pertanian. Ada beberapa manfaatnya, yaitu penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai yang dapat meningkatkan produksi pertanian. Kemudian adanya teknik kultur jaringan untuk memperoleh tanaman unggul dalam waktu yang singkat. Adapun tanaman yang bisa dikulturkan jaringan yaitu ada kelapa sawit, ada anggrek, ada pisang, dan ada juga wortel. Di bidang industri makanan, pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bisa bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur. Di bidang kesehatan, kita bisa lihat sama-sama ditemukan ada metode transplantasi atau pencangkokan organ. Kemudian
dengan dipelajarinya berbagai macam virus atau virologi, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Yaitu ada kemudian ditemukannya teknik bayi tabung yang membantu masalah pasutri yang tidak bisa memiliki keturunan. Di mikrobiologi kedokteran juga telah berhasil ditemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Manfaat biologi berikutnya yaitu di bidang peternakan. Adanya teknik inseminasi, ada teknik fertilisasi in vitro, di mana embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 1900 derajat Celcius. Kemudian dapat implantasikan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama, dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul. Selain manfaat biologi, biologi juga memiliki beberapa bahaya yang patut juga kita pelajari, yaitu dengan memahami ilmu biologi, kadang beberapa orang memanfaatkan itu menjadi hal-hal yang negatif, yaitu diproduksinya senjata biologi. Ada cloning, ada transgenik, ada proyek genom manusia, dan ada polusi genetika. Apa itu polusi genetika? Yaitu masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi atau mutan ke suatu lingkungan.